Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revana Puspitasari dengan NIM 20051214004 kelas 2020B dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah komputer. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer, bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897 ditunjukkan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Menurut Donald H. Shaders, komputer didefinisikan sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada dalam memori. Sedangkan menurut Larry and Nancy Long, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi logik, dan perhitungan lain-lain. Menurut visi Hamazer ZG, komputer yaitu sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital, memproses sesuai program yang diminta, dan tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. Sedangkan menurut William Sawyer mendefinisikan komputer yaitu sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data baik berupa gambar ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang bisa digunakan oleh manusia. Kesimpulannya, komputer yaitu seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Output yang dikeluarkan berupa informasi. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti komputer sekarang, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya pun juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah sebagaimana komputer saat ini. Proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih, karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Berikut sedikit penjelasan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama menggunakan tabung vakum. Pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disebut ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Jesper Eckert and John Mauchly di University of Pennsylvania. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar dan memiliki berat yang mencapai sekitar 30 ton.
Bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin, bahasa pemrograman yang sangat dasar dan hanya dimengerti oleh komputer. Untuk melakukan input, pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut budget cards, serta pita kertas agar dapat melakukan output yang dihasilkan printout. Mengeluarkan banyak sekali biaya dalam pembuatan, namun fungsinya pun sendiri belum maksimal. Beberapa ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, proses kurang cepat. Daya simpannya kecil. Suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, dan ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Generasi kedua, transistor. Pada tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Teknologi transistor mempunyai ukuran lebih kecil dan daya listrik yang diperlukan untuk pengoperasiannya juga lebih kecil. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau dibanding tabung vakum di generasi pertama. Bahasa untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sprey-Rand and Straits, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data, di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Beberapa ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, proses operasi lebih cepat. Kedua, mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Yang ketiga, orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Mampu melakukan proses real time dan real sharing. Yang kelima, bahasa pemrograman tingkat tinggi, menggunakan Fortran dan COBOL. Generasi ketiga, integrated circuit. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Dan biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, kapasitor memori lebih besar. Yang kedua, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara.
Yang ketiga, media penyimpanan dengan kapasitas besar. Yang keempat, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat. Yang kelima, peningkatan software. Generasi keempat, mikroprosesor. Komputer yang saat ini kita pakai merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984. Sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing atau laptop. Prosesor yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Beberapa contoh generasi keempat adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC atau 3806, dan lain-lain. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan large scale integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Generasi kelima, Artificial Intelligence. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah komputer dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.